inspirasi aku jadi seorang psikolog waktu itu teman aku, anak rantau, dia nggak punya siapa-siapa, terus dia lagi ada masalah psikologis. Jadi waktu itu aku masuk kosannya, terus lagi ada percobaan yang tidak oke. Terus dari situ aku ngerasa kalau kalau aku nggak masuk psikolog atau nggak jadi psikolog nanti nggak ada yang bantu. Aku masuk dari Agustus 2022, jadi tahun ini 2 tahun. Uh, aku waktu itu daftar Indosecare karena Indosecare visinya adalah untuk provide evidence based treatment untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Karena memang aku juga setuju kebanyakan treatment yang diberikan itu nggak ada scientific based backingannya gitu. Dan kalau di Indosecare kebetulan Mas Edo itu dosen aku, jadi sekalian belajar dan sekalian praktek. Aku S1 dan S2 di Universitas Indonesia, lulus tahun 2022, semenjak di Indosecare, karena Indosecare juga mengedepankan evidence-based approach, jadi aku juga udah ikut training Gottman untuk couple terapi dan dialectical behavior therapy juga. Isu kesehatan mental yang aku biasa tangani itu personality disorder, terutama di borderline personality disorder dan trauma stress related disorder, biasanya di PTSD dan CPTSD atau complex post traumatic stress disorder. Selain BPD, PTSD dan CPTSD, aku juga seringkali menangani obsession and compulsion disorder atau OCD. Biasanya aku pakai cognitive behavior therapy, jadi itu payung besarnya dan segala turunannya. Jadi kalau misalkan di OCD aku pakai exposure response prevention atau ERP. Kalau dengan pasien trauma atau borderline personality disorder, aku biasanya pakai dialectical behavior therapy. Itu keduanya di dalam atau di bawah payung cognitive behavioral therapy. Di awal kalau di Indosecare pasien kan ngisi client intake form, dari situ biasanya kita udah ada gambarannya itu masalahnya apa. Jadi nanti di intake session di awal sesi pertama itu ada assessment klinis. Di assessment klinis itu kita sebagai psikolog itu menentukan konseptualisasi kasus atau case conceptualization. Setelah itu dari pertemuan pertama dievaluasi lagi apakah itu assessment atau evaluasi diagnosis untuk penegakan diagnosa. Setelah penegakan diagnosa, di situ kita juga merancang treatment plan, biasanya yang sesuai atau enggak dengan kondisi atau keunikan kasus dari pasien kita. Proses untuk ketemu klien baru, jadi kan mereka mendaftar, habis itu karena dia nanti set jadwal, nanti ketemu seperti biasa aja sih. Jadi kita pembukaan dulu, jadi ada pembahasan informed consent hingga semuanya transparan antara hak dan kewajiban terapis dan si klien. Setelah sama-sama setuju, di situ ada kita ngisi medical form atau form medis gitu ya. Jadi kita juga melihat riwayat dari pemeriksaan psikologi sebelumnya ataupun medis gitu, karena biasanya saling berkontribusi satu sama lain. Setelah itu tentunya ada keluhan dan harapan dari pasien, itu kita nyamain itu dulu, keluhannya dan harapannya. Dalam berkeluh kesah biasanya kita juga kalau dari aku pribadi ingin memastikan bahwa aku punya gambaran yang dan memahami kenapa atau alasannya kenapa sih si pasien datang sekarang gitu dengan keluhan tersebut. Apakah ada pola-pola sebelumnya yang sudah pernah terjadi atau sudah pernah cari bantuan dan kenapa nggak berhasil. Itu biasanya kita cari tahu di awal sesi. Nanti setelah 1,5 jam gitu ya, di 30 menit terakhir biasanya ada evaluasi dan feedback. Feedbacknya nggak cuma ke gambaran kayaknya kira-kira kasusnya atau permasalahannya ke arah apa nih, tapi juga feedback ke terapisnya. Jadi jika ada hal-hal yang dianggap tidak nyaman atau pasien merasa nggak nyaman, di situ juga disampaikan sehingga kita bisa perbaiki atau kita coba benahi gitu ya di sesi selanjutnya. Kalau di Indosecare kita itu ada scientific conference dan case conference. Jadi keduanya itu untuk
update info dan info dan pemahaman atau knowledge itu apa ya, edukasi gitulah ya, um, kepada kita sebagai terapis, karena kita harus up to date. Bisa aja nih pendekatan yang dulu 10 tahun lalu itu cocok, ternyata ada pembaruan di riset dan terbukti ternyata mungkin ada pendekatan yang lebih up to date gitu dan mungkin lebih cocok dengan perubahan lingkungan sekarang gitu. Jadi selain scientific conference dan case conference di Indonesia Care juga ikut conference di dalam Indonesia, di lokal ataupun internasional gitu. Kemarin tahun lalu aku dan teman-teman di Indonesia Care itu ke WCCBT Korea untuk ikut CBT World Congress. Kita presentasi juga dan kita jadinya banyak connecting dengan kolega-kolega, ada rekan sejawat di sana juga, jadi saling bertukar pikiran, saling sharing kasus gitu ya, jadi saling belajar. Kalau kita juga ikut temu ilmiah nasional di Bali waktu itu dengan IPK Indonesia. Pastinya memanfaatkan cuti sebaik-baiknya. Dan kalau aku pribadi weekend aku nggak kerja, jadi full istirahat supaya Senin sampai Jumat kalau ketemu pasien bisa seger lagi gitu. Enaknya juga kalau kerja di Indonesia Care, cutinya itu terserah kita gitu. Jadi kalau misalkan memang aku capek, aku izin dengan mempertimbangkan bahwa kesehatan mental pasien juga udah lagi baik-baik aja, atau kalau nggak baik-baik aja kita akan refer ke psikolog yang lain di sini. Progres, untuk hitung progres kita biasa pakai pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kalau kuantitatif kita biasanya pakai assessment atau kuesioner, jadi ada objektif data dari perubahan sebelum, saat, dan setelah terapi gitu. Itu dari kuantitatif. Kalau kualitatif tentunya kita assessment bareng ya sama si pasiennya, apakah ada perubahan, apakah ada perbaikan kualitas hidup, apakah ada perubahan kesejahteraan secara keseluruhan gitu. Biasanya kita juga nambah informasi kualitatifnya dari caregiver atau keluarga atau kerabat yang tahu bahwa si pasien atau klien itu datang menemui terapis. Kita sukses, sebenarnya setiap berhasil remisi kasus pasien sukses sih. Tapi kayaknya yang paling berkesan itu, aku waktu itu belum pernah nanganin kecemasan sosial atau social anxiety disorder. Aku bilang juga ke pasiennya, aku belum ada banyak pengalaman di social anxiety disorder, tapi kalau misalkan mau coba, ayo kita lakukan gitu. Itu kayaknya paling berkesan karena aku ingat banget dia pertama kali ketemu aku itu nggak ngomong, jadi hanya bilang mungkin, iya, diem gitu ya sepanjang 2 jam, sampai akhirnya setelah berapa sesi ya, 15-an sesi, itu dia berani daftar kuliah lagi karena dia udah lama nggak sekolah gitu. Daftar kuliah, menghadapi wawancara yang orang dengan tanpa kecemasan sosial aja itu deg-degan, itu luar biasa deg-degan buat dia, tapi dia akhirnya keterima. Itu sih yang paling berkesan. Apa yang profesional? Kalau informalnya 10 menit sebelum sesi menangis, lalu setelah itu berhenti menangis untuk fokus kerja lagi, itu achievement. Tapi kalau yang profesionalnya, aku waktu itu berkesempatan untuk presentasi poster tentang loneliness di Korea, itu pertama kali. Jadi ikut kontribusi sama dengan psikolog-psikolog internasional gitu ya, ikut kelas dari pakar-pakarnya, jadi dari ketemu Judith Beck yang bikin CBT, ketemu Stephen Hayes yang bikin ACT atau Acceptance Commitment Therapy. Aku waktu itu sempat ikut bahas sama BDD kalau nggak salah, sama aku lupa salah satu pakar. Jadi banyak sekali pakar waktu itu di Korea, jadi langsung bertemu dan ngobrol untuk sharing kasus tuh merupakan salah satu achievement terbesar sebelumnya. Paling rewarding lihat progres klien atau pasien dan melihat mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan psikologisnya gitu. Itu sih yang paling rewarding ketika akhirnya mereka bisa ngelampauin tantangan hidupnya
terus dengar mereka cerita, terus dengar mereka bisa senyum lagi aja itu kayaknya rewarding gitu. Bahwa semua orang itu punya masalahnya masing-masing, dan tidak ada yang lebih buruk atau lebih baik gitu. Itu yang paling mengubah hidup sih. Yang agak pesimistiknya adalah kalau kita bisa menerima fakta bahwa hidup itu memang tidak adil dan penuh rasa sulit, kita jadinya bisa punya dua pilihan, apakah kita mau tolerate the distress atau kita mau change the situation. Kalau kita stuck ya kita nggak akan kemana-mana. Paling itu sih yang paling mengubah pandangan hidup ya selama jadi psikolog.